dosa lisan. Karena lisan itu sesuatu yang sangat mudah sekali diucapkan, namun sangat sulit sekali untuk diingat. Bahkan 10 menit yang lalu, 5 menit yang lalu saya mengucap kalimat apa, itu aja sulit untuk kita ingat. Sok teman-teman, 1 jam lalu teman-teman mengucap kalimat apa, masih ingat nggak? Makanya jarang ada orang yang mau mengakui kesalahan lisannya. Jarang ada orang yang ingat dengan janji dan sumpahnya, jarang. Karena ini bukan perkara mudah. Mengingat sebuah janji, mengingat sebuah sumpah bukan perkara mudah. Maka dari itu Allah ingatkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi sebelum kita lahir, ketika kita masih di dalam perut ibu kita, dalam usia 4 bulan, sebelum ruh itu ditiupkan ke dalam janin, ruh sudah berjanji. Apa janjinya? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Berjanji bahwasanya tidak ada satupun sesembahan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ada nggak manusia di muka bumi ini yang nggak punya janji? Ada nggak manusia di muka bumi ini yang nggak punya sumpah, yang nggak pernah berjanji, yang nggak pernah bersumpah? Ada nggak teman-teman? Ada nggak manusia di muka bumi ini satu saja yang nggak pernah punya janji, nggak pernah punya sumpah, nggak pernah melanggar janji, nggak pernah bersumpah? Ada nggak teman-teman? Ada nggak? Kira-kira ada nggak satu saja manusia di muka bumi ini yang nggak pernah berjanji, nggak pernah bersumpah, nggak pernah melanggar janji, nggak pernah melanggar sumpah? Ada? Ada? Ada gitu? Orang yang nggak pernah berjanji, nggak pernah bersumpah, ada? Dari mana ada? Belum lahir saja, ruhnya sudah berjanji kepada Allah. Mustahil kalau ada manusia nggak punya janji. Mustahil kalau ada manusia nggak punya sumpah. Itu mustahil teman-teman. Setiap anak cucu Adam pasti pernah mengucap janji, pasti pernah mengucap sumpah, pasti pernah melanggar janji, pasti pernah melanggar sumpah. Memang untuk mengakui hal itu bukan perkara mudah. Sadar akan hal itu bukan perkara mudah. Bahkan dari usia 4 bulan sebelum ruh ditiupkan kepada janin, ruh saja sudah berjanji. Saking pentingnya janji itu Allah abadikan. Allah abadikan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Begitu kita lahir, jika kita orang muslim, disahadatkan lagi oleh orang tua kita. Begitu kita balik, sempurna syahadat kita. Apa itu syahadat? Janji bukan? Sumpah bukan? Ikrar bukan? Baiat bukan? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Saya tanya, itu janji bukan? Itu ikrar bukan? Itu sumpah bukan? Itu baiat bukan teman-teman? Namun ketika praktek dalam menjalani kehidupan sehari-hari, ada rasa yakin yang melebihi rasa yakin kita kepada Allah. Apa kabar janji kita? Apa kabar syahadat kita? Ada rasa yakin yang melebihi rasa yakin kita kepada Rasulullah. Apa kabar syahadat kita? Apa kabar? Melanggar janji enggak? Melanggar janji enggak? Ketika ada manusia berucap, sakitmu gara-gara makanan. Rasulullah bersabda, sakitmu gara-gara dosa. Anda lebih percaya kepada ucapan manusia sakit gara-gara makanan ketimbang percaya ucapan Rasulullah sakit gara-gara dosa? Apa kabar syahadatnya? Kemudian ketika ketika kita meyakini sesuatu melebihi rasa yakin kita kepada Allah, apa kabar? Apa kabar teman-teman? Wah, untung kemarin saya ketemu dia. Coba kalau saya nggak ketemu dia, mungkin saya udah celaka. Apa kabar syahadatnya? Wah, untung saya udah ngerendam celana dalam, dagangan saya jadi laris. Apa kabar syahadatnya? Untung kemarin datang ke orang pinter, dikasih ajimat, dikasih jampi-jampi, dagangan saya jadi laris. Apa kabar syahadatnya? Jika ada rasa yakin yang melebihi rasa yakin kita kepada Allah, apa kabar syahadatnya? Ada rasa yakin yang melebihi rasa yakin kita kepada Rasulullah, apa kabar syahadatnya? Allah perintahkan wajib hukumnya berpuasa bagi yang beriman. Ada orang takut puasa. Gara-gara apa? Kata dokter nggak boleh telat makan gara-gara 3 jam. Kata dokter harus minum obat di siang hari. Sok, apa kabar syahadatnya? Berapa banyak janji dan sumpah yang sudah kita langgar. Kemudian dari anak-anak, dari kecil aja, hal sederhana saja. Main layang-layang, layang-layangnya putus. Kemudian cerita ke temannya,
Tadi saya main layang-layang, layang-layang saya putus. Apa jawaban temannya? Demi apa? Spontan. Apa jawabannya? Demi Allah. So, hanya untuk meyakinkan layang-layang putus saja sampai mengucap kalimat demi Allah. Apa kabar? Kemudian kita sekolah, kita kuliah, kemudian kita bekerja. Sebelum kita bekerja ada selembar kertas yang harus ditandatanganin. Apa isinya? Perjanjian kerja. Siap bekerja disiplin waktu, siap bekerja sepenuh hati, siap diposisikan di posisi manapun. Prakteknya dalam bekerja, banyak gak yang mengeluh tentang pekerjaannya? Banyak gak yang tidak disiplin waktu? Banyak gak yang tidak sepenuh hati? So, gaji yang didapat halal, berkah enggak? Renungkan teman-teman. So, kita sudah berjanji, bahkan janji itu kita tanda tangani. Ingat, bagi teman-teman yang bekerja di kantoran, yang bekerja di pemerintah dan lain sebagainya, kan ada perjanjian kerja. Apa isinya? Salah satunya siap bekerja disiplin waktu, siap bekerja sepenuh hati, siap ditempatkan di posisi manapun. Namun prakteknya dalam bekerja, banyak nggak korupsi waktunya? Banyak nggak ngeluhnya? Banyak nggak terima ketika dipindahkan? So, kemudian kita menikah, di mana seorang laki-laki ijab kabul kepada wali si perempuan, siap menanggung dosa dunia akhiratnya, siap menafkahi lahir batinnya, siap menjadi penopang dalam hidupnya. Begitupun yang perempuan, coba renungkan teman-teman waktu nikah, dikasih selembar kertas nggak sama KUA? Kemudian teman-teman tanda tangani, masih ingat? Apa isinya? Dibaca nggak perjanjian pranikah? Siap menjadi istri yang baik, taat dan patuh kepada suami. Prakteknya dalam rumah tangga, apa kabar janji kita? Apa kabar ijab kabul kita? Banyak gak yang sudah kita langgar? Berapa banyak para suami yang sudah yang sudah zolim kepada istrinya, membiarkan istrinya berbuat dosa, membiarkan istrinya melakukan kesalahan, merampas haknya. Berapa banyak para istri yang berani kepada suaminya, membentak suaminya, memarahi suaminya. Sok, apa kabar ijab kabulnya? Di mata Allah, di mata negara, boleh jadi kita masih sah suami istri karena masih punya buku nikah. Di mata Allah belum tentu kita dipandang masih suami istri. Boleh jadi ada kemarahan yang keluar dari lisan suaminya, pulang kamu, silakan pulang ke orang tuamu. Apakah itu belum talak? Talak teman-teman. Sok, sudah berapa tahun nikah? Udah belum memperbaiki pernikahan? Udah belum memperbaiki rujuk? Udah belum pernah melakukan rujuk? Berapa tahun menikah? Berapa banyak kesalahan lisan? Berapa banyak ucapan yang bisa jadi talak? Udah diperbaiki belum? Makanya wajar jika masalah terus datang silih berganti di dalam rumah tangga. Kesulitan dalam ekonomi, kesempitan, kesedihan, kesengsaraan, boleh jadi karena banyaknya janji dan sumpah yang dilanggar. Belum lagi kondisi anak yang sulit diatur. Dasar anak nakal, nakal beneran. Dasar anak kurang ajar beneran. So, berapa banyak ucapan-ucapan yang sudah menjadikan keterpurukan dalam hidup kita. Lantas ketika itu semua sudah terjadi, lihat lagi, contoh lagi. Ada orang menikah, ngobrol sama suaminya, sayang, nanti kita pacaran dulu ya. Aku nggak pengen punya anak dulu. Akhirnya apa? Hulu kalam ad-doa. Setiap ucapan adalah doa, akhirnya sulit dapat keturunan. Orang tuanya menyampaikan, nak, jangan nikah dulu, fokus karir dulu. Sok, anaknya nggak nikah-nikah. Lantas bagaimana cara menggugurkan ucapan itu? Berapa banyak keterpurukan, kesulitan, kesedihan, kesengsaraan, masalah yang disebabkan dari dosa lisan kita. Berapa banyak teman-teman? Berapa banyak? Udah nggak pernah kehitung. Tidak akan mungkin bisa kehitung. Tidak akan mungkin bisa kehitung teman-teman. Itulah kenapa dalam Al-Quran Allah berfirman dalam At-Tahrim ayat 2. Wajib hukumnya menggugurkan janji dan sumpah. Wajib hukumnya menggugurkan lisan atau ucapan kita. Wajib hukumnya teman-teman. Lantas bagaimana kalau nggak digugurkan? Bagaimana bagi orang-orang yang sering bersumpah serapah? Allah menjawabnya ada di Al-Quran surat Al-Imran ayat 77. Allah bersumpah kepada orang yang bersumpah tidak akan memberikan tempat baginya di akhirat. Tidak akan menyapanya, tidak akan memperhatikannya, tidak akan mensucikannya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Lihat, tidak akan diberikan tempat, tidak akan disucikan, tidak akan diperhatikan, kemudian tidak akan disapa. Sehingga terus-terusan ditagih janji dan sumpahnya. Karena udah mati, siapa lagi yang ditagih? Anaknya. Anaknya nggak sadar-sadar, siapa yang ditagih? Cucunya. Cucunya ditagih nggak sadar-sadar, cicitnya. Maka terjadilah teguran-teguran, penyakit-penyakit turun-temurun.
Bapaknya epilepsi, anaknya epilepsi, cucunya epilepsi. Bapaknya diabetes, darah tinggi, anaknya juga sama, diabetes, darah tinggi, cucunya juga sama. Orang tuanya punya penyakit gatel, anaknya punya penyakit gatel, cucunya punya penyakit gatel, cicitnya terkena penyakit gatel. Orang tuanya hidupnya belangsak, punya anak juga hidupnya belangsak, punya cucu hidupnya belangsak. So, kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Karena ada perkara sumpah, perkara janji yang belum digugurkan. So, selama ini kita mendengar penyakit darah, penyakit genetik, penyakit keturunan. Itu penjelasan secara jasmani, jelas teorinya, real kenyataannya. Dari kacamata ruhani, apa penyebab penyakit genetik jika bukan dari janji dan sumpah?